bagaimana pondok ini dipola dengan sefleksibel mungkin sehingga dari para santri itu akan bisa menyelesaikan jamnya. Wah ini yang keren ini Pak Ustadz tadi. Ini sangat keren. Yeah. Kemarin jenengan menyampaikan sing kerja ya pengah kerja. Kan gitu kan? Oh sekolah anak ini SMP, pilihnya SMP KAI, SMA nih KAI, ya silakan. Tapi di dalam keagamaan tetap dipondokkan di sini kan itu kan. Kenapa ini namanya Pondok Seduluran Entrepreneur Asyakirin? Pondok pesantren kayak gitu Pak Kades. Oke. Kemudian pas sedulurannya itu kita petung atau seduluran biaya. Wahai pondok ini untuk seperti mas-masnya itu yang juru soteng ini kan udah gede-gede, makannya kan banyak kan. Ini sebulan kalau mondok di sini 550. Itu nggak mahal loh dibandingkan kalian kos di suatu tempat. Akan tetapi seandainya orang tuanya Pak Kades, orang tuanya mereka ini sambat, aku nggak punya 550, ya udahlah 450. Nggak punya lagi 350 Pak Kades. Aku 350 nggak punya loh Pak Ustadz Arif Ubaidillah, Pak Ustadz Rozik. Ya udah 250. 150 gratis juga nggak apa-apa. Seduluran bro. Salam Sari untuk Blitar, sambung latih masyarakat Minggir Sari untuk Blitar. Salam Sari untuk Blitar, sambung latih masyarakat Minggir Sari untuk Blitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam hebat untuk kita semuanya. Lama kita tidak melakukan hal seperti ini. Konten kita Salam Sari karena beberapa hal. Dan pada malam hari ini kami berada di salah satu pondok yang mempunyai konsep yang luar biasa. Dan tadi malam saya sempat ngobrol dengan pengelola, dengan ketua yayasan, bahwasanya konsep ini yang terunik di Indonesia. Wah, di Indonesia. Kalau kemarin kita bicarakan Desa Minggir Sari dengan wisata ekonomi kreatif itu yang pertama di Indonesia, dan sekarang ternyata di Minggir Sari juga ada yang namanya pondok dengan konsep yang terunik di Indonesia. Harapan kita di Indonesia ini ya. Oke, sebelum kita mengenal lebih jauh bagaimana Pondok Asyakirin yang akan dipola di konsep suatu pondok seduluran entrepreneur, wah ini menarik ini ya, jelas. Jadi di samping saya ada ketua yayasan juga ada pengelola di internal pondok, kemudian Pak Rozik juga dari pengelola juga ya. Oke. Dulu semuanya netizen di Blitarkah, di Indonesia semuanya. Jadi ini informasi yang sangat luar biasa yang harus diterima dan harus diresapi. Sekali lagi ini pondok yang menurut kami sebagai pemerintah Desa Minggir Sari ini pondok yang terunik. Dan kalau kita melihat dari sejak rekamnya ini sebenarnya sudah lama. Tapi ini bertransformasi sehingga menunjukkan konsep yang luar biasa. Lebih dekatnya dengan pengelola pondok saat ini kita akan memperkenalkan masing-masing. Yang di sebelah saya nanti bisa memperkenalkan agar nanti dulu-dulu kita yang ada di Indonesia, nggak hanya di Blitar ini, di Indonesia nanti mengenal lebih jauh seperti apa Pondok Seduluran Asyakirin. Kami silakan dengan Pak Ketua Yayasan ini. Silakan Pak Ketua Yayasan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Minggir Sari, Pak Eko Haryadi, yang merupakan pencetus wisata ekonomi kreatif satu-satunya di Indonesia. Terima kasih sudah berkenan hadir di Pondok Pesantren Asyakirin. Juga yang kami hormati Ustadz Rozik, Ustadz Arif Ubaidillah. Perkenalkan, nama saya Bapak Muhammad Munib Arisandi. Saya di sini sebagai Ketua Yayasan Al-Huda Hanifah yang merupakan sudah berbadan hukum SK Kemenkumham, kemudian sudah ber-NPWP, sudah mempunyai semua piranti yang dibutuhkan dalam legalitas.
Jadi saya merupakan warga asli di Desa Minggirsari ini, kemudian saya dipercaya oleh Bapak Kepala Desa untuk membantu juga di pemerintah Desa Minggirsari sebagai kasih kesejahteraan. Dan alhamdulillah meskipun tampangnya seperti ini dipercaya oleh Mas Said untuk mengelola Yayasan Al-Huda Hanifah. Jadi saya dipercaya oleh para masyayikh yang ada di Desa Minggirsari ini untuk turut serta membantu dalam melaksanakan program-program yang ada di Yayasan Al-Huda Hanifah. Keren. Mungkin seperti itu dulu perkenalannya, Pak Kepala Desa. Saya aturkan kembali ke jenengan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau Pak Munib ini juga bertransformasi ketika di kantor desa itu kita panggil dengan Pak Mun. Ada juga yang menyebut Om Boy, Mas Boy. Wah, tapi kalau di sini sudah Gus ini. Sudah Gus ini. Gus Munib. Jadi apa jenenge? Papan ini gowo pan gitu. Kan ngoten toh? Wong Jawa kan ngoten. Tapi papan panggonan iki yo nek nggone di penyebutan dan sebagainya. Ya. Dan ini suatu hal yang luar biasa menurut kami dari pemerintah Desa Minggirsari, dan saya sangat penasaran dengan konsep-konsep sekali lagi Pondok Saudara Sakirin. Oke, berikutnya yang akan kami perkenalkan yaitu dari beliaunya Pak Ustadz Arif Ubaidillah. Ini beliau langsung untuk pengelola internal pondok di Asakrin. Silakan monggo Pak Ketua NU saya ini. Oke, silakan monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muqaddimah langsung Imamot. Terima kasih, ini Bapak Lurah kita, Lurah Minggirsari. Ya. Sekaligus ini juga ada Ketua Yayasan kami, Yayasan Al-Huda Hanifah. Dan sekaligus juga timnya Pak Lurah di Kelurahan Pemerintahan. Jadi multi peran. Sekaligus seorang pengusaha. Yes. Pengusaha wifi, pengusaha salut mat, banyak ya usaha. Demikian juga saya sampaikan terima kasih kehadiran Pak Rozik. Saya Pak Rozik ini sama-sama sebagai penanggung jawab di salah satu dari unit PP Asakirin, Pondok Pesantren Seduluran Asakirin Minggirsari. Dan kebetulan saya penanggung jawab di Maktab Kiai Haji Ali Muhsin, yang saat ini menjadi tempat untuk kita sambung hati dan sambung latih dan sambung hatinya saat ini. Dan Pak Rozik itu juga punya peran sendiri di tempat yang berbeda. Tapi intinya kita masih menjadi satu. Gotong royong. Oke. Inilah konsepnya, bahwa kita tidak single fighter tapi bersama-sama sebagai satu komunitas kesatuan. Itu saja dulu, untuk yang lain nanti bisa disambung. Terima kasih. Pak Suwun. Oke. Berikutnya di sebelah saya ada Pak Rozik, ini juga salah satu yang ada di sini Pak Rozik ya. Silakan untuk memperkenalkan diri, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Desa yang saya hormati, Bapak Ketua Yayasan, serta Ustadz Arif Ubaidillah yang berbahagia. Untuk perkenalan, yaitu nama saya yaitu Miftahur Roziki. Ini dipercaya untuk mengetuai yaitu Maktab Al-Ghazali. Ya, Maktab Al-Ghazali tempatnya yang sebelah selatan ini masih proses untuk mencari santri baru, dan masih proses kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi mudah-mudahan dalam proses ini mudah-mudahan diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nantinya bisa kegiatannya semuanya bisa lancar.
Hanya itu dari saya, nanti ada mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ini beberapa punggawa-punggawa yang ada di Pondok Sedulur Sakirin. Dan perlu diketahui bahwa di Desa Minggirsari ini ada 2 pondok. Satu pondok Minggirsari. Jadi di situ ada MTS ya, MTS, kemudian MA juga ada, dan para santrinya alhamdulillah juga banyak. Dan di sini di Minggirsari, pondok yang kedua, Pondok Sedulur Sakirin ini yang baru. Dan di sini ini mengusung konsep yang berbeda. Jadi harapan kita akan muncullah kolaborasi antara pondok yang Minggirsari tadi, kemudian pondok Sedulur Sakirin. Lebih detailnya konsep yang kemarin malam saya dengar dari beliau-beliaunya sangat luar biasa ini. Ya. Bagaimana pondok ini dipola dengan sefleksibel mungkin sehingga dari para santri itu akan bisa menyelesaikan jamnya. Wah, ini yang keren ini, Pak Ustadz Arif. Ini sangat keren. Ya. Kemarin jenengan menyampaikan sing kerja ya pengak kerja. Gitu kan? Oh, sekolah anak SMP, pilihnya SMP KAI, SMA nih KAI, ya silakan. Tapi di dalam keagamaan tetap dipondokkan di sini kan itu kan. Cara Jawane dari belum nyikapi ini timbangane kos. Gitu. Timbangane kos plus mondok nih keren ini. Monggo, silakan detailnya seperti apa ini Pak Ustadz? Ya, terima kasih. Ini terkait profil, kemudian model. Jadi model pondok Seduluran As-Sakinah Minggirsari. Ini memang berawal dari pemikiran kita bahwa kebutuhan tentang agama ini tidak monopoli kelompok tertentu. Semua orang yang punya status yang berbeda, aktivitas yang berbeda, semuanya butuh dengan agama. Makanya konsep dalam pengelolaan pondok pesantren seduluran entrepreneur Sakirin ini kita kemas bahwa siapapun dari umat ini ya yang membutuhkan untuk bersama-sama belajar, mendalami agama, entah itu yang muda ataupun yang tua, bisanya setiap hari di pondok atau cuma 2 hari atau 3 hari, maka kita tampung. Mereka adalah umat dari agama kita ini yang memang kalau kita punya liung fikdu saatin min saati, istilah Al-Quran. Kalau kita punya satu kelebihan, hendaknya liung fik untuk diinfakkan. Artinya ketika saya punya kelebihan, saya diberi oleh Allah pemahaman agama lebih daripada yang lain. Maka tidak ada orang yang ingin belajar agama, monggo. Ya. Lah, akan tapi yang dibutuhkan kan tidak cuma agama. Nah, umat ini kan juga butuh pekerjaan. Ya. Sesuai dengan keahliannya masing-masing. Di satu sisi saat yang sama butuh agama, di saat yang lain dia butuh pekerjaan. Ini ada yang begitu. Maka mereka juga harus kita wadahi, gitu ya. Kita wadahi. Maka muncullah ini konsep dari pondok seduluran yang terbaik As-Sakirin, gitu ya. Keren. Nah, ini silakan yang bekerja tetap bekerja. Nanti pulang kembali ke pondok, ikut kegiatan pondok untuk mendalam agama. Ada yang bertanya gini, Pak, saya bisanya cuma hari Sabtu Minggu. Oh, silakan. Ibaratnya sih memang dia meluangkan waktunya, luang waktunya itu. Ada yang setiap hari di sini juga. Nah, gitu ya. Tentu ini dengan porsi yang berbeda juga. Jadi orang itu akan mendapatkan apa yang memang dia perjuangkan. Itu yang setiap hari di sini akan dapat lebih banyak daripada yang di sini cuma hari gitu. Tapi kita tidak menafikan yang mereka memang sempatnya cuma 2 hari. Jadi, konsepnya begitu. Ya. Dan kalau kita pada umumnya santri itu pasti ada cowok dan cewek, gitu. Kalau cowok kan di sini, gitu. Cowok dan di sini. Gitu. Kalau yang cewek ini di mana ini, Pak Ustadz? Yang cewek ini ada di Maktab Kiai
Ali Muhtar. Muhtar yang ada di masjid. Sebelahnya masjid ya. Oke. Yang cewek ada di sana, yang cowok ada di sini. Ya. Ada sebenarnya di Ponpes Seduluran Entrepreneur Asyakiri. Ya. Ini ada selain tempat yang ini Maktab Haji Ali Muhsin sini, Maktab Al Ghazali yang ini yang penanggung jawabnya Ustadz Rozik. Kemudian ada Maktab Haji Ali Maksum, ada Maktab Ali Muhtar, ada satu lagi Maktab Nurul Iman. Jadi lokasinya ada 5. Berarti lokasi ini sudah siap semuanya ya? Ya Pak, insya Allah ini beberapa tempat ini masih penyempurnaan. Keren. Jadi di Maktab Haji Ali Muhsin siap, Maktab Ali Muhtar sudah siap, Maktab Al Ghazali tempat sudah siap, pengelola Pak Rozik siap gerak Pak Rozik ya. Siap. Di tempatnya Pak Anjat juga sudah siap. Jadi silakan yang menginginkan untuk belajar bersama kami. Oke, siap. Oke Pak Ustadz. Ini ke wadah ketua yayasan. Jadi ketua yayasan Unggowo ini gimana? Dengan konsep seperti ini kan luar biasa ini Pak Ketua ya. Jadi kalau ini kita dari sudut pemerintah desa ini ya. Kita dari sudut pemerintah desa dengan adanya hal ini bagian dari pendampingan untuk SDM anak-anak muda. Ini yang kita amati saat ini. Dan kolaborasi ini memang harus ada. Tidak hanya dengan Pondok Saudara Sakirin, tapi juga dengan Pondok Minggirsari. Semuanya harus kita rangkul, yang namanya pemerintah desa gitu. Oke, sebagai Pak Ketua Yayasan, bagaimana dengan pola seperti ini? Yang dipikirkan apa kok bisa muncul hal seperti ini? Ini kan unik gitu loh, Jurus mabuk. Ya, kan unik ini unik soalnya. Jadi semua ini itu terjadi karena menjawab suatu masalah kepala desa. Siap. Sekarang ini anak-anak muda ini kan banyak waktu yang terbuang. Ya. Padahal yang perlu kita ketahui bersama bahwa sesuatu yang tidak akan kembali, hilang, dan tidak bisa kembali lagi adalah waktu, Pak Kades. Betul. Sepakat. Kemudian kita dari beberapa orang yang dalam hal ini ada berbagai macam jenisnya, kita berkumpul. Ada saya pribadi seperti yang dikatakan Pak Ustadz tadi mempunyai satu usaha. Kemudian ada namanya Pak Insinyur Sinaryanto, itu aslinya orang sini, sekarang berdomisili di Bandung. Dia adalah seorang insinyur doktoral. Kemudian ada lagi Haji Rudiana. Ini juga pebisnis ya. Kita berkumpul menjawab ini Pak Ades. Ini gimana supaya anak-anak ini lebih ada manfaat, menyenangkan, tidak terlalu tertekan, tidak terlalu terkekang, dengan fleksibilitas yang tinggi, asik, nyantai, tapi tidak lepas dari koridor atau peraturan-peraturan pondok pesantren. Artinya dari segi agama ini nggak akan lepas gitu ya? Ya, sekali. Kemudian kenapa ini namanya Pondok Seduluran Entrepreneur Asyakirin? Pondok pesantren kayak gitu Pak Kades. Oke. Kemudian sedulurannya itu kita petung atau seduluran biaya. Pondok ini untuk seperti mas-masnya itu yang juru syuting ini kan udah gede-gede, makannya kan banyak kan. Ini sebulan kalau mondok di sini 550. Itu nggak mahal loh dibandingkan kalian kos di suatu tempat. Akan tetapi seandainya orang tuanya Pak Kades, orang tuanya mereka ini sambat, Pak aku nggak punya 550, ya udahlah 450. Nggak punya lagi 350 Pak Kades. Aku 350 nggak punya loh Pak
Pak Ustadz Arif Ubaidillah, Pak Ustadz Rozik, ya udah 250, 150 gratis juga nggak apa-apa. Seduluran, seduluran keren. Jadi pas banget yang dikatakan Pak Kades tadi, mana ada yang seperti ini gitu kan. Ya mungkin itulah suatu upaya kita menjawab segala tantangan ini. Oke, Sebenarnya seperti itu. terima kasih Pak Ketua. Ini obrolan sangat menarik. Obrolan sangat menarik karena kalau kita melihat dari sisi pondok ini, kalau di era saat ini kita memang harus fleksibel gitu. Kan gitu nggih. Mohon maaf. Jadi di dalam konteks pondok ini bagaimana kita bisa benar-benar bisa membumi lah, intinya membumi. Jadi apa yang dikatakan oleh beliau-beliaunya ini dari ketua yayasan, kemudian pengelola pondok, ini sangat keren banget. Oke, untuk tujuan pastinya pasti akan ada pendetailannya. Jadi kalau saya dengar cerita, saring cerita, bagaimana setelah dari pondok ini mereka juga siap